Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Bahwasanya malam ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin yang mungkin perlu petani walet ketahui ya, yaitu tentang titik toleransi daripada SP, ST, dan SI. Tapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit bercerita, sedikit bercerita bagaimana riwayat saya menemukan suara itu toleransinya berapa, SP-nya, ST-nya, SI-nya saya ceritakan semua, sehingganya tidak menjadikan kegalauan tersendiri. Hanya misalkan dengan penyetingan yang kurang tepat atau sedikit lain daripada apa yang saya share, sehingganya menjadi kegalauan petani walet semuanya dan akhirnya diputar-putar lagi gitu kan. Oke, saya akan sedikit bercerita ya, itu pengalaman saya. Tapi memang sebelum saya cerita ini, memang ya kalau untuk ampli yang ya maaf nih sebelumnya, yang murah seperti saya ini potensialnya memang sangat-sangat sulit untuk penyetingan mendapatkan frekuensi itu. Ya gimana? Dia sensitif sekali ininya. Volumenya ini sangat sensitif sekali nih. Sedikit sentuh saja besar kebesaran. Mau dikurangin kecil kekecilan. Susah. Memang saya akui. Jadi ada yang petani walet itu sampai seharian baru menemukan settingan itu. Yang dipikirnya harus sampai tepat itu. Untuk ngepaskan aja pokok dB-nya saja susah ini. Misalkan 110 gitu aja susah. Apalagi ngepaskan komanya, luar biasa susahnya. Saya sendiri pun susah. Ini kalau kemarin di penyetingan di kebon itu, saya skip dulu itu kan karena memang benar susah. Saya akui. Oke, langsung saya cerita dulu. Kita mulai awalnya daripada SP ya. Gimana Bang, riwayatnya kok bisa nemukan segitu? Saya dulu ya di SP saya itu mungkin tapi ini baru mungkin. Kalau saya punya alatnya itu mungkin ya sekitar 130 dB itu pernah itu. Bener, nggak bohong saya. 130 dB itu pernah. Nah, 125 pernah, 127 pernah. Akhirnya kemarin yang terakhir kita dapatkan 122, sekian ya. Nah, terus yang pernah masukkan burung ke gedung abang berapa yang di SP kan bertanya. Kalau yang pertama kali settingan yang pertama itu mungkin tuh sekitar 127 sampai 130 dB. Kenceng Bang, yang ini aja kenceng luar biasa. Iya bener kenceng. Itu yang pertama kali masukkan burung tempat saya. Nah, saya nggak bohong gitu. Nah kemudian saya turunkan untuk pantauan yang kedua itu sekitar 125 sampai 127. Kemudian yang terakhir ini saya turunkan kembali 120, yang saya share ini ya 123 itu. Itu yang titik terakhir. Dan kemarin ini baru uji coba saya turunkan lagi. Berapa-berapanya belum saya share karena belum ada respon burung yang banyak, saya akui. Jadi burung ada 1-2 ekor itu langsung maju aja dia di dalam. Sehingganya kalau dipantau di LMB ya selalu kosong. Banyak bilang konsultannya dengan saya, pengujiannya nggak berhasil aja. Ketawa saya. Kalau saya petani walet yang pemula mungkin saya galau. Karena saya sudah banyak melakukan pengujian dan pantauan ya biasa saja. Dengan menurunkan dan memakai teknik dua suara kemarin. Yang penting di dalam itu, kalau 1 ekor 2 ekor anakan itu nggak payah main di LMB lagi, dia langsung masuk
Jrus, apalagi sudah nggak ada induknya. Ini alhamdulillah banyak lagi yang mulai masuk ya, mulai data tafsir lagi di dalam. Jadi saya tidak, sekali lagi untuk petani walet jangan galau kalau dibilang orang LMB-nya sepi dan segala macam. Karena kenapa? Sekarang nih konsultan yang ternama kita ya maaf ngomong nih, Pak Andi Supar itu bahkan di YouTube-nya banyak yang nyebar hoak itu. Maksudnya hater-haternya itu katanya gedung binaannya sepi, LMB-nya nggak ada burung sama sekali. Sekali dicek loh, merata seluruh ruangan. Nah, itu contoh itu. Jadi yang hater yang itu tuh sebenarnya dia ilmunya yang masih kurang, sehingganya ingin selalu menjerumuskan orang. Kalau Pak Andi Supar enggak, dia ini yang dilihat gedungnya enggak ada responnya, lihat titiknya katanya buahnya bagus ya, hebat. Makanya itu yang saya ikuti Pak Andi Supar itu kenapa? Karena tekniknya dia terbaru terus. Dan saya ingin memperdalam lagi. Kalau Pak Andi Supar kan sekarang sudah mulai aja ditata ruang segala macam gitu kan. Jadi saya di sini mungkin lebih ke dalam lagi, masuk dengan apa yang dia ucapkan itu saya masukkan ke otak sehingga saya aplikasikan dan mencari apa yang menjadi motivasi. Kok bisa sampai seperti itu burung itu respon di dalam. Dan alhamdulillah ini lagi ya, ini sebelum kita lanjutkan untuk yang di ST-nya berapa nanti di toleransinya ya. Ini cerita sedikit. Dan alhamdulillah lagi ini yang akan saya share ini lagi. Kalau kemarin kita hilangkan respon di LMB. Ini kan saya teknik rame di sepi di luar, rame di dalam. Tapi di dalamnya yang di mana? Saya baru menemukan yang di LAR. Makanya setiap saya settingan, saya upload itu banyak yang di LAR. Ya, inapnya hanya sebagian kecil. Nah, ini kita akan mulai lagi bagaimana bukan hanya di LAR. Dan alhamdulillah sedikit ini banyak yang saya lakukan perubahan. Sekarang banyak yang di dalam. Alhamdulillah ya. Nanti setelah setelah teman-teman nanti udah berhasil, udah ada sarang, kita lakukan perubahan dan kita share kembali. Alhamdulillah. Jadi lihat Pak Andi Supar itu begitu cek gedung, isinya di dalam semua ya. Padahal gedung baruan loh itu. Kalau gedung sudah tua wajar, anak-anaknya yang belum bisa terbang kuat itu dia di dalam ruangan itu wajar. Ini gedung yang baru loh. Begitu masuk dilihat dalamnya sih banyak. Nah itu yang ingin saya kejar sekarang. Jadi alhamdulillah sekali lagi sekarang nampaknya penyetingan saya yang terbaru ini bukan di LAR lagi yang banyak. Kalau kemarin ibaratnya di LMB kosong, di LAR itu sekitar misalkan di LAR itu 10 burung yang masuk mungkin 3 atau 5 yang langsung masuk dan beradaptasi mutar-mutar di dalam. Dan sekarang mudah-mudahan nampaknya kalau misalkan ada 5 ya 5-5-nya langsung di dalam ruang inap. Dia bisa lewati LAR itu hanya sebatas bukan mutar-mutar di dalam, masuk gitu, keliling-keliling di dalam, keluar gitu, kemudian turun ke bawah, masuk. Jadi bukan fokus di antara LMB dan LAR. Keluar LAR, keliling-keliling, keluar LMB, enggak. Kalau sekarang dia masuk di LAR, keliling-keliling di LAR, masuk di ruang inap, keluar di LAR, bukan di LMB, di LAR turun dan masuk di ruang inap. Sekarang seperti itu saya pantau. Cuman baru ada satu ibaratnya sampai 5 ekor atau 3 ekor yang burung, karena belum saya nunggu bener. Nanti kalau berhasil ini dengan posisi banyak anakan, insya Allah kita share. Nah langsung saja yang kedua kita bahas lagi tentang ST ya, abang dulu pernah memasukkan burung berapa dB nya. Kalau secara akurasi saya nggak tahu ya, karena dulu nggak punya alatnya. Tapi dengan saya uji coba tadi di kemarin kira-kira seginilah ukurannya gitu, saya ukur gitu. Saya pernah menggunakan mungkin 120 itu di LAR. Ya. Karena saya dulu mikir itu,
kata teman saya harus kuat biar burung denger, nggak kedengeran bias daripada LMB gitu. Bikin kenceng 100, yang di SP 130-an mungkin ya waktu itu, yang di LAR saya bikin 120-an masuk enggak. Kalau yang 20 jangan main-main, enggak masuk dia. Yang mau masuk itu disettingan kalau nggak salah 115 sampai 117 lah. Yang di manetnya itu mungkin 117 atau 18. Yang di 65-nya itu 116 sampai 117, sekitar itulah yang memasukkan burung. Jadi untuk teman-teman ya, kalau settingan 14,5 dibikin 115 itu masih aman gitu loh. Maksud saya tuh nggak harus tepat banget, nggak sampai seharian nyetelnya gitu. Memang kalau komanya aja sampai, jadi nggak usah berpikiran nanti nggak respon, nggak, insya Allah enggak, pasti respon gitu, pasti masuk, titik toleransinya ada. Itu loh buat teman-teman ya. Saya itu mempermudah petani, bukan hanya membuat pusing malahan gitu tujuan saya. Makanya sering saya bilang-bilang terus kalau yang belum paham. Jadi tidak harus tepat bang. Dengan mungkin saya sedikit cerita kan, ternyata bisa masuk dari ukuran 100 sampai 117 dB gitu kan. Berarti kalau 15 dB atau berapa masih bisa gitu loh, tujuan saya tuh seperti itu. Sehingga tidak harus tepat banget tuh enggak. Oke, berandak di sini sudah ya. Kita ST sudah ya. Jadi enggak usah jadi bikin galau, yang sudah di setel situ nanti diukur lagi. Komanya kok lu lewat 2 komanya nih, misalkan 114,6 misalnya, ini 114,8 misalnya. Wah, lewat 2 nih putar lagi. Jangan bang, apalagi amplinya seperti ini. Nanti cucu malah kabur burungnya. Ya nggak usah bikin risau yang itu, saya pastikan aman. Beda-beda tipis aman. Itu yang penting sudah tahu burung saya masuk di ukuran berapa. Kalau di ukuran gini ya lewat dikit berarti aman. Kembali lagi jangan lupa di suhu ya. Nah kemudian untuk di SI berapa bang dulu pernah terbesar? Dulu pernah di angka 930. Kalau sekarang waduh gak tahu, mungkin 120 dB mungkin ya. Itu gila bener memang. Jadi awalnya itu mungkin sudah 118 atau 117 dB SI saya itu, saya bikin lagi 120 dB. Karena pernyataan teman saya bilang sama teman saya, teman yang sudah punya walet tuh, bahkan saya tuh mau dengar ke rumahnya berapa sih ukuran suaranya tuh nggak bisa, banyak alasannya, memang sulit ya. Jadi mau dengar saya tuh, sama mau dengar di gedung-gedung orang itu suaranya dulu berapa sih, nggak boleh, ada aja alasannya. Nanti kalau ngecek saya ikut ya, tahu-tahu kemarin nggak sempat, ini tinggal. Iya, nggak bohong saya. Makanya itu saya di sini mau berbagi, pokoknya kasih lah tahu semua. Kalau orang mau nggak yakin mau naik gedung saya walaupun belum pengecekan, ayo naik nih, nengok SI saya berapa, dengerin sendiri, ukur sendiri kalau nggak percaya. Orang tuh ukuran saja kok pelit gitu. Ya, malah dibilangnya gini. Kemarin saya nanya ya, mungkin lebih kurang kecil ya. Enggak. Kenapa harus kecil aja? Coba pikir, di SP itu aja suaranya besar itu burung nempel. Oh iya ya, saya mikir gitu. Oh iya ya, besarin lagi. Bener, saya besarin lagi. Nah, rupanya itu salah ya. Jangan diikutin yang salah, itu nggak masuk burung sama sekali. Nah yang masuk ukurannya itu di ukuran berapa ya? Kalau sekarang ya, sekali lagi saya dulu nggak punya alatnya, ini hanya ngira-ngira. Tapi saya tahu kok ukurannya sudah hafal, kira-kira berapa itu tahu. Kalau yang ini kan 110. Yang memasukkan burung itu, yang inapkan pertama kali
di sekitar 113-an, 113 sampai 114. Kalau 115 saya masih ragu, pokoknya 113 lah yang menginap. Tapi mungkin ya 113 sampai 115 lah. Itu yang pertama kali nginapkan burung. Dari ST-nya itu ukurannya 115 sampai 117, yang inapnya 113 sampai 115. Itu yang pertama kali nginapkan burungnya. Kalau kira-kiranya seperti itu. Jadi tujuan saya untuk saya bercerita ini mungkin SI-nya ya kalau lewat-lewat dikit ya enggak apa-apa gitu loh, enggak harus tepat. Kalau kurang gimana Bang untuk SP, ST, SI-nya lebih kecil? Saya tidak menyatakan boleh kalau lebih kecil. Walaupun di otak saya itu bisa. Saya pikirnya bisa sebenarnya lebih kecil. Cuman sekali lagi segala sesuatu hal yang belum saya uji coba itu saya enggak menyatakan bisa. Walaupun di otak saya ini mikirnya bisa. Bahkan sekarang pun saya menggunakan settingan yang terbaru lagi. Tapi khusus yang di SP ya. Kalau yang di ST dan INAP masih yang lama. Tuh, tapi lebih dikit aja lah. Karena yang saya alami lebih besar pernah gitu. Takutnya nanti saya bilang nggak apa-apa, rupanya fatal nanti saya. Kalau ibaratnya itu kan keyakinan saya kan lebih tinggi dikit lah, bukan lebih rendah gitu aja. Kalau jenengan mau coba-coba ya nggak apa-apa, cuman saran saya ya segitu kalau mau ikuti saya. Kalau enggak punya pendirian sendiri ya enggak apa-apa, tapi intinya lewat dikit nggak apa-apa. Itu aja ya. Itu sedikit cerita mungkin bisa menggambarkan bahwa settingan itu nggak terlalu harus pas. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, pesan moralnya buat teman-teman petani walet ya, yang sabar. Karena kenapa ya? Kita ikuti Pak Andi Supar itu. Sekarang dia banyak menggunakan, tengok waktu penyekan gedung baru itu kan. Sekali lagi. Ya. Kita akan jebol itu rasanya di mana itu. Bisa di ruang inap. Kalau saya kan masih di LAR. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai di ruang inap. Kita akan jebol kupas tuntas ya untuk settingan yang di dalam dan suara apa yang bagaimana, apakah suara datar, kita akan lebih dalam lagi. Sekarang saya punya pikiran lagi ya, saya akan membuat durasi antara cuitan burung ini datar. Maksudnya datar tuh tidak terlalu menonjol rendahnya, dan tingginya itu tidak menonjol. Untuk settingannya nanti biar mudah, dan itu apakah mau direspon burung apa tidak nanti kita akan uji coba ya. Doakan nanti punya waktu ya, karena saya sebenarnya pengen ini menggunakan ini uji coba yang anti galot sudah saya revisi nih, saya gerak cepat aja lah. Cuman ya gimana, saya ya sibuk ya, banyak pekerjaan saya bengkel. Tapi sabar aja, yang penting kita ikuti terus channel ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bermanfaat diambil, yang tidak ya dibuang saja. Kalau mau memberikan edukasi, terima kasih kepada saya. Oh begini bang caranya. Alhamdulillah ini banyak. Ada teman saya juga yang dari Madiun, sudah mulai kita kolaborasi tentang suara. Alhamdulillah dia paham tentang IT. Karena basicnya dia bukan di walet, tapi dia basicnya di recording ataupun di IT tentang suara kebetulan. Jadi dia paham dan kita diberikan suara. Tapi katanya khusus buat saya ya, nanti minta izin, kalau bagus kita batalkan dengan yang punya saya. Nanti bagus mana, kalau bagus punya dia, nanti kalau boleh kita minta, kita share. Tapi kalau nggak boleh ya enggak ya, saya saja. Tapi kita akan mencari DNA yang lebih baik untuk mengalahkan suara yang dari Madiun. Tapi belum coba, mudah-mudahan langsung kalah punya dia, punya kita langsung kita share ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun petani walet Indonesia. Sukses.